Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut terdapat 3 klaster perjalanan yang menjadi fokus utama pengamanan saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Aan menyebut ketiga klaster tersebut berhasil dipetakan usai jajarannya melakukan survei jalur dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ketiga klaster pengamanan itu merupakan ruas jalur tol, jalur penyeberangan, dan jalur arteri atau wisata. Aan menguraikan pada jalur tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan. Tak hanya itu, ia pun telah menyiapkan personel pada titik rawan kecelakaan serta telah memberi arahan cara bertindak yang akan dilakukan. Sementara itu, khusus jalur penyeberangan, Aan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pelabuhan dan ASDP untuk mengatur arus lalu lintas penyeberangan selama periode Nataru. Selanjutnya, pengamanan juga akan dilakukan kepada jalur-jalur arteri, khususnya yang menuju tempat wisata di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Medan. Aan juga mengaku telah mewanti-wanti seluruh jajarannya agar dapat mengamankan ketiga klaster perjalanan itu secara optimal. Apalagi diperkirakan akan ada peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80%. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya intensitas serta mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Data dari Kementerian Perhubungan menyebutkan prediksi lonjakan 2,08% dari angka kendaraan dibandingkan dengan tahun lalu. Lantas seperti apakah persiapan yang dilakukan oleh Korlantas Polri? Simak perbincangan kami bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Assalamualaikum. Pak Aan. Waalaikumsalam, Jamar. Sehat, Pak Aan? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Kalau tahun kemarin kita ketemu di kilometer 29 ya, Pak Aan ya. Di Pak Aan kumaha Center. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, ini perbedaan Command Center dengan di kantor NTMC ini apa nih? Kita ini sama-sama adalah memantau? sama memantau. Ini ruang operasional National Traffic Management Center. Jadi ini seluruh Indonesia kita bisa pantau, termasuk tol, arteri, penyeberangan, dan dari sini juga memerintahkan ke anggota yang di lapangan. Ya. Ini monitoring dengan kilometer 29. Oke, jadi ini terintegrasi ya? Terintegrasi langsung ya Pak Aan ya? Oke, Pak Aan, tadi di opening saya sudah sampaikan ke pemirsa bahwasanya Kemenhub ini bilang akan ada prediksi peningkatan sebesar 2,08% untuk kendaraan di Nataru tahun ini. Tentunya persiapan pasti dipersiapkan lebih matang lagi oleh Korlantas Polri. Untuk persiapannya seperti apa? Ya melihat survei dari Kementerian Perhubungan ada peningkatan 2,82%. Ya. Artinya ada 110,6 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama libur Natal Tahun Baru 2025 ini. Baik itu mudik ataupun liburan gitu ya, liburan ke tempat wisata, ada yang mau kegiatan keagamaan, ada kegiatan rutin. Itu keseluruhan ada ya 40% lah dari seluruh penduduk Indonesia akan melakukan mobilisasi di jalan nantinya. Dan tadi juga disampaikan ada 3 klaster ya. Ada jalan arteri, kemudian juga menuju ke tempat wisata. Terus juga ada jalan tol ya, di titik-titik kemacetan dan juga rawan kecelakaan serta jalur-jalur penyeberangan ya, baik itu yang di Bali, kemudian yang ada di Merak dan juga Bakauheni ya. Itu seperti apa? Kenapa 3 klaster ini yang difokuskan? Ya, jadi setelah kita mendapatkan angka-angka tadi ya, kita melakukan survei ke jalan ya, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalur yang akan menuju ke wisata, dari penyeberangan mulai Bakauheni, Merak sampai dengan Ketapang Gilimanuk, itu sudah kita survei semua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan dan mendapatkan beberapa potensi potensi kerawanan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun
kemacetan atau perlambatan di ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga kita mengklaster ada 3 klaster yang menjadi perhatian kita di bidang Kamseltibcar Lantas ini. Yang pertama tadi di jalan tol, ini masih juga karena masih favorit masyarakat yang akan pulang kampung, mudik, mau wisata, itu melalui jalan tol. Ya. Sehingga kita sudah memetakan tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian tempat-tempat rawan kemacetan. Kemudian di jalur arteri, baik itu Pantura, kemudian jalur tengah, selatan, itu sudah kita survei ya. Ada beberapa potensi yang akan menjadi trouble spot atau rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kita sudah inventarisir ya, sehingga kita sudah ada strategi-strategi yang akan kita lakukan di situ. Jalur wisata juga demikian ya, sama, karena survei dari Kementerian Perhubungan 45% lebih itu akan melakukan perjalanan wisata ya. Jadi kita antisipasi, kita petakan potensi-potensi kerawanan di akses jalur wisata. Yang terakhir penyeberangan ya. Ini juga salah satu titik krusial yang mendapat perhatian kita, terutama ya jalur penyeberangan Merak Bakauni dan sebaliknya, kemudian Ketapang Gilimanuk dan sebaliknya, dan ada beberapa penyeberangan yang ini menjadi perhatian kita, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Baik, ini artinya langkah preventif tidak hanya dilakukan untuk para pemudik, namun juga untuk masyarakat umum yang mau liburan gitu ya Pak ya. Jadi fokusnya tidak hanya untuk pemudik saja ya. Semua yang liburan, yang beribadah juga kita jadikan pelayanan untuk memperlancar arus lalu lintas ke tempat peribadatan. Pak An, cara kerja dari Korlantas Polri untuk bisa memantau titik-titik di 3 klaster tersebut seperti apa? Apakah penerjunan dari tim pasti secara langsung ya untuk tim gabungan di lapangan, kemudian juga bekerja sama dengan pemantauan yang ada di sini, itu seperti apa Pak? Yang pertama, kita masih tetap ya, artinya menerjunkan personil di tempat atau titik-titik rawan kecelakaan maupun kemacetan tadi. Ya. Kemudian kita juga saat ini dibantu oleh teknologi ya. Kita tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Sekarang semua sudah digitalisasi. Betul ya. Contoh ini kita memantau real time ini. Ini real time ya, dan 24 jam. 24 jam ya. Tidak hanya memantau ini, tidak hanya memantau, nanti ada indikator-indikator ketika contoh di jalan tol ya. Dengan teknologi yang ada, kita bisa mendapatkan angka-angka per jamnya berapa kendaraan yang lewat, sehingga kita lihat dengan kapasitas jalan yang ada, kita harus melakukan apa. Ya, jadi kalau sudah 5.000 setiap jamnya 3 jam berturut-turut, berarti kita harus sudah melakukan intervensi, melakukan penambahan kapasitas jalan, kontraflow maupun one way. Terus kemudian ketika ada kendaraan yang bermasalah ataupun kecelakaan, ini teknologi kita sudah memberikan alert, notifikasi kepada posko ini, ketika ada kendaraan yang sudah 5 menit tidak bergerak, berarti itu ada hambatan. Segera dari sini kita infokan kepada petugas terdekat, sehingga penanganannya lebih cepat. Itu sudah ada aba-aba gitu ya Pak ya, dilihat sudah, dari jadi sini ya, Pak, sudah kelihatan semua di sini. Itu makanya kita tidak bisa lepas dari teknologi yang ada. Belum lagi nanti traffic counting yang ada di mana, di beberapa ruas jalan arteri, juga itu memberikan masukan kepada kita untuk mengambil keputusan. Kita juga tahun ini sudah akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui SMS Blast, kemudian WA Blast yang akan kita share kepada masyarakat yang kebetulan lewat situ, info apa saja nanti. Jadi sosialisasi juga dilakukan gitu Pak, supaya masyarakat juga nggak bingung. Nah, kalau kita bisa bilang Jakarta, terutama Jabodetabek, ini salah satu mobilitasnya yang paling padat begitu Pak ya. Banyak pekerja di sini, kemudian juga banyak masyarakat ataupun juga yang berkuliah begitu di Jakarta, di Jabodetabek, sehingga mungkin mobilitas yang meningkat ini kita bisa lihat apakah sudah terdata berapa titik-titik krusial dari tol keluar masuk dari Jabodetabek atau pintu keluar dari Jabodetabek yang saat ini jadi perhatian. Secara keseluruhan ya, kita datakan untuk titik-titik rawan macet itu ada 786 titik ya, seluruh Indonesia. Kemudian ada 780 titik
black spot atau rawan kecelakaan di seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita klaster lagi di tol, ya tol Trans Jawa terutama, ini ada beberapa titik rawan kecelakaan, ya ada di Semarang Batang, ya ini merupakan titik lelah perjalanan dari Lampung, dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Kemudian ada di kilometer 429 Jawa Tengah, ya tol Semarang Boyolali, itu juga titik rawan kecelakaan. Kemudian ada di tol Solo Ngawi, ada di kilometer 520, ini juga titik lelah, ya seringkali terjadi kecelakaan di situ. Kemudian di Ngawi Surabaya juga ini sudah kita petakan untuk di tol ini tempat-tempat rawan kecelakaan. Begitu juga dengan rawan kemacetan, ya di tol ini masih ada bottleneck, ya bottleneck di beberapa ruas, ada di kilometer 48 Jakarta Cikampek, 110 Cipali, 158 dan seterusnya. Kemudian rest area juga masih ini menjadi trouble spot, ya karena kapasitas yang terbatas, sementara volume kendaraan ini nanti pada puncaknya ini mungkin akan overload di situ. Ada ruas jalan tertentu juga di Jakarta Cikampek, pada saat puncak arus ini kita harus melakukan penambahan kapasitas jalan. Karena jalur atau jalan yang ada ini tidak bisa menampung volume kendaraan yang ada nantinya. Sehingga kita siapkan, ya beberapa strategi di tol ini untuk memperlancar maupun untuk keselamatan masyarakat yang ada di jalan. Arteri juga demikian, ya. Ada beberapa titik rawan kemacetan, ya. Ada pasar tumpah, ada lintasan sebidang kereta api, ada keramaian, ada kegiatan masyarakat. Ini kompleks sekali. Tapi kita sudah petakan ini, ya. Kita sudah membuat strategi-strategi yang akan kita lakukan nanti pada saat operasi nanti. Berbicara tentang kemacetan, kemudian berbicara tentang kecelakaan, pasti kan ada banyak faktor ya Pak ya yang mempengaruhi tersebut. Tidak hanya tentang bagaimana regulasi yang dilakukan, tapi juga kondisi fisik dari para pemudik dan juga masyarakat begitu. Kira-kira apakah ada himbauan tertentu untuk tahun ini, mengingat tadi ada penambahan jumlah yang cukup signifikan untuk jumlah kendaraan, sehingga apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Tentu ya, apabila akan melakukan perjalanan baik itu mudik, wisata maupun ke tempat peribadatan, ini pastikan kesehatannya prima. Itu yang terpenting, ya. Kalau tidak sehat jangan mengendara. Artinya jangan dipaksakan untuk mengendara. Lebih baik menggunakan angkutan umum, ya yang ada. Kemudian kendaraan juga demikian. Pastikan kendaraan ini juga prima. Karena banyak kasus yang menyatakan secara empirik, secara historis, ya kendaraan yang tidak prima mengalami gangguan di jalan ini akan menghambat kendaraan yang ada di belakangnya. Ya. Kemudian untuk keselamatan, ya masyarakat yang akan berwisata, ya terutama wisata lokal ini kebanyakan menggunakan angkutan terbuka, bak terbuka, angkutan barang. Ini kami himbau tidak menggunakan angkutan yang bukan peruntukannya. Gunakan ya angkutan resmi, ya bis maupun mungkin angkutan yang lain yang resmi yang dipastikan keselamatannya. Kemudian terakhir ini masih ya kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik, perjalanan wisata, kalau jaraknya jauh ya jangan gunakan kendaraan roda 2 ya. Karena ini sangat berbahaya. Ya. Terutama kalau bawa anak-anak ya Pak ya? Bawa anak-anak mau sendiri, karena fisik manusia ini tidak, mungkin kendaraannya mampu sampai Semarang, tapi fisik pengendaranya itu kan mungkin tidak mampu untuk perjalanan jauh. Ya, jadi kami himbau tidak menggunakan roda 2. Dari pemerintah sudah nyiapin loh untuk mudik bareng. Ya, mudik bareng dari Kementerian Perhubungan, mudik orangnya masuk bis, kendaraannya masuk, motornya masuk truk. Kendaraannya orangnya masuk kereta api, nanti sepeda motornya dibawa oleh kereta api. Jadi ini pemerintah sudah menyiapkan ini. Ya. Baik, jadi sudah disiapkan sedemikian rupa begitu Pak ya, supaya masyarakat juga bisa nyaman. Nah, tadi ini menarik yang Anda sampaikan, masih ada masyarakat yang berpergian
dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, biasanya masyarakat kita tuh kalau misalnya dikasih tahu doang tuh biasanya nggak nurut gitu. Apakah ada razia ataupun juga pemantauan yang dilakukan bagi mereka yang melanggar? Tentu, begitu, Pak? Ya. Kita untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan semua kita akan melakukan penegakan hukum. Ya. Namun kita juga sebelumnya ini sekarang sudah melakukan pengecekan, ramcek ya dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Kita melakukan ramcek terhadap kendaraan angkutan bis. Ya. Kalau tidak layak itu juga tidak boleh beroperasi. Ramcek juga dilakukan di tempat-tempat wisata, akses menuju wisata. Ini kita lakukan ramcek. Ini untuk keselamatan bersama. Bagaimana kalau masih ada yang menggunakan tadi angkutan bak terbuka? Kita tindak ya. Penindakan itu bisa justisir, artinya kita tilang, bisa juga mengingatkan, menurunkan penumpangnya. Itu salah satu tindakan preventif untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Dan mungkin nih ya, yang sering kali terjadi pada saat mudik, ini menggunakan kendaraan yang tidak resmi untuk pulang kampung. Karena murah mungkin ya ongkosnya, tapi itu jaminan keselamatannya nggak ada. Kita punya kasus di kilometer 58 ya, waktu mudik lebaran, itu kendaraan tersebut digunakan dalam satu hari bisa 8 rit bolak-balik dari Jakarta, Garut, Ciamis. Itu supirnya sama satu. Akibatnya apa? Kelelahan. Kalau sudah kelelahan, kerawannya nanti terjadi microslip. Slip, kendaraan kecelakaan. Jadi gunakan angkutan resmi. Ya, gunakan angkutan resmi karena dengan menggunakan angkutan resmi artinya keselamatan juga terjamin. Kalau memungkinkan ya ikut mudik gratis. Yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Pak An, nanti kita akan bahas tentang jalur penyeberangan. Namun setelah ini jangan kemana-mana, pemirsa tetap di One on One. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri melakukan survei kesiapan jalur bersama para pemangku terkait untuk menghadapi periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas Polri menyatakan bahwa peninjauan dilakukan di sepanjang jalur Jakarta Cikampek hingga Pelabuhan Merak untuk memastikan optimalisasi pengamanan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diprediksi meningkat 2,8% dengan total sekitar 110 juta orang. Hasil peninjauan mengidentifikasi beberapa titik krusial di jalur tol Jakarta Cikampek yang berpotensi mengalami kemacetan, khususnya di kilometer 25, kilometer 47, dan kilometer 70. Titik-titik ini menjadi perhatian karena merupakan area pertemuan arus lalu lintas. Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur diproyeksikan menjadi tujuan utama pergerakan masyarakat dari wilayah barat. Sekitar 47% pergerakan diprediksi menuju destinasi wisata. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta mencakup kawasan Dieng, Borobudur, Karanganyar, Malioboro, hingga pantai-pantai di Gunung Kidul. Tak hanya itu, dalam mengantisipasi gangguan teknis seperti kendaraan mogok yang dapat menghambat arus lalu lintas, Korlantas Polri juga telah menyiapkan berbagai strategi penanganan. Aan mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dan memastikan saldo tol tercukupi sebelum melakukan perjalanan untuk menghindari kemacetan di gerbang tol. Perencanaan yang matang diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di One on One bersama dengan saya, Camar Haenda.
masih dari NTNC Polri, kemudian juga ada Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas. Pak Aan, ini berkaitan dengan tadi yang sudah dipersiapkan ya. Kita sudah bahas tentang ruas jalan arteri dan juga jalan tol, dan juga ruas untuk penyeberangan nih. Nah, ini seperti apa mekanisme yang disiapkan? Untuk penyeberangan, ini kita melakukan strategi yang pertama, delaying system, ya, karena penyeberangan ini kan kapasitasnya terbatas. Ya. Tidak bisa kita memaksakan memasukkan kendaraan kepada pelabuhan, dan tidak bisa memaksakan kapal untuk naik kapal. Nanti kalau terjadi cuaca ekstrim atau mungkin volume yang tinggi, kita terpaksa melakukan strategi delaying system atau melakukan penundaan, perlambatan kendaraan yang menuju kepada pelabuhan. Ya. Kita sudah siapkan untuk di mana Merak ini yang mengarah ke Sumatera. Kita siapkan buffer zone untuk pelaksanaan delaying system itu di kilometer 13 ya, tol Jakarta Merak, kemudian kilometer 43 dan terakhir di kilometer 68. Kemudian setelah exit tol, kita juga siapkan tempat parkir di PT Muni ya, itu ada sekitar 200 kendaraan mungkin bisa muat di sana. Kemudian di Cikuasa Atas dan di Indah Kiat. Itu buffer zone yang kita siapkan untuk pelaksanaan delaying system. Memang pahit ini delaying system ini. Kita harus menunggu. Harus delay nunggu ya, Pak ya? Harus delay dulu. Nunggu di kantong-kantong parkir ketika pelabuhan sudah siap, sudah kosong, ini baru dialirkan. Dan ini yang biasanya kita lihat kalau misalnya dari pantauan udara itu mengular begitu ya Pak, dan itu menunggu ya Pak ya? Iya, karena kita mau tidak mau harus kayak membagi waktunya lah. Ini masuk, 10 masuk, 10 masuk, seperti itu. Kemudian yang kedua, di Merak khususnya, kita membagi pelabuhan, ya. Karena volume kemungkinan akan besar menuju ke Sumatera, kita bagi menjadi 3 pelabuhan atau dermaga yang akan menuju ke Merak. Yang pertama Merak sendiri, ya. Merak ini kita peruntukan untuk kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum bis, ya, itu melalui Merak. Kemudian ada pelabuhan Ciwandan, Pelindo, ya, itu kita khususkan untuk kendaraan roda 2, ya, roda 2 nanti melalui Ciwandan, kemudian angkutan barang golongan 6 ke bawah itu juga melalui Ciwandan. Dan terakhir pelabuhan BBJ, Bandar Bako Jaya yang ada di Bojonegara. Ini juga sangat menampung banyak kendaraan dan nanti juga akan dijadikan buffer zone apabila terjadi cuaca ekstrim di Merak, ya. Itu dikhususkan untuk kendaraan yang golongan 7 ke atas, ya, sampai 9. Nah, itu sharing pelabuhan juga akan membantu beban yang akan masuk ke Merak. Karena kalau ini dimanfaatkan tiga pelabuhan ini, nanti di Cilegon Timur untuk kendaraan barang itu sudah dikeluarkan, yang tol, ya. Kemudian yang golongan 7 kita akan salurkan ke aksesnya ke Bojonegara. Yang barang golongan 6 ke bawah kita luruskan ke jalan lintas selatan, ya, langsung ke Ciwandan dan sepeda motor. Jadi artinya konsentrasi yang dibagi-bagi supaya tidak menumpuk, tidak, Pak ya? Tidak, bebannya tidak hanya di Merak. Itu akan di-sharing, dipecah. Ini untuk mengurangi antrian, ya, apabila terjadi cuaca ekstrim nantinya. Baik. Kalau berbicara tentang pelabuhan pasti akan ada pihak-pihak yang berkoordinasi dengan Korlantas. Salah satunya adalah ASDP. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak tertentu? Tentu. Jadi kita tidak hanya ASDP, banyak pemangku kepentingan yang ada di mana, di penyeberangan maupun di tol. Karena ini lalu lintas ini kan seperti efek domino, ya. Kalau di sini tersendat pasti akan terjadi ke belakangnya, ya. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASDP terkait dengan penyeberangan ini, kemudian dengan KSOP yang memutuskan kapal ini menyeberang atau tidak, kemudian dengan
BPTD, ya ini sama, kemudian dengan BMKG, karena penyeberangan ini sangat terpengaruh dengan cuaca. Kalau betul. cuaca tidak layak untuk kapal menyeberang, ini mau tidak mau stop. Jadi kita sudah koordinasikan, kemudian kita juga sudah kemarin simulasi ya di penyeberangan Merak Bakauni, Ketapang Gilimanuk, ya kita melakukan tactical floor game. Jadi persiapan-persiapannya terus kita lakukan ya. Dan nanti pada saatnya pelaksanaan kita juga akan satu. Artinya tidak ada lagi ego sektoral. Kita akan buat posko yang terintegrasi, yang terpadu. Sehingga ketika terjadi lonjakan volume kendaraan mungkin ya, itu siapa yang memutuskan untuk melakukan delaying system. Ketika cuaca buruk, siapa yang menentukan kapal tidak boleh menyeberang? Itu sudah kita atur semua. Jadi tupoksinya sudah sedetail itu ya? Sudah detail. Sudah sampai detail, sudah sampai ke apa? Itu tadi, siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa. Baik. Pak An, tadi yang Anda sampaikan mengenai cuaca nih. Kan kalau misalnya regulasi, kemudian juga kedisiplinan masyarakat, sesuatu yang masih bisa kita atur. Tapi kalau cuaca kan itu di luar kuasa, luar kuasa kita. Nah, berbicara secara umum untuk ruas tidak hanya penyeberangan, tapi juga untuk ruas jalan tol dan juga ruas jalur arteri. Apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sekali lagi? Betul ya, tadi masalah cuaca ini Bu Kepala BMKG sudah mengingatkan kita, dan sekarang juga kita lihat ada di beberapa daerah juga sudah terjadi bencana tanah longsor, banjir. Akibat cuaca ekstrim ya Pak ya? Iya, akibat cuaca ekstrim. Menurut prediksi dari BMKG, di akhir tahun nanti ini akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim ya, sampai awal tahun. Tentu kita sudah menginventarisir, mitigasi ya tempat-tempat rawan bencana, baik itu bencana tanah longsor, bencana banjir ya, di sepanjang jalur wisata, di sepanjang jalur mudik ya, di tol, arteri sampai ke jalur-jalur wisata. Kita sudah memitigasi ya, sudah tahu di mana potensi-potensinya, kemudian kita sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif apabila terjadi bencana. Teman-teman dari Bina Marga, dari stakeholder yang lain juga sudah menyiapkan ekskavator, pokoknya semua peralatan perlengkapan kita sudah siapkan untuk kecepatan penanganan kalau apabila terjadi bencana. Ya. Dari masyarakat tentu ini harus lebih waspada ya dalam berkendaraan, dalam menggunakan moda transportasi, ya apabila menggunakan kendaraan sendiri dan terjadi bencana, ikuti arahan petugas, ya ikuti arahan petugas. Petugas sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif ya untuk menghindari bencana tersebut. Apabila nanti mungkin terjebak di situ, kita juga sudah menyiapkan tim evakuasi ya untuk mengevakuasi korban daripada bencana ini. Jadi ikuti saja, kemudian ikuti informasinya, update informasi dari media mainstream, dari televisi, dari radio, dari media yang ada. Kita juga punya media sosial di sini, ya. Silakan ikuti perkembangan situasi selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Baik, Pak An, kalau tahun kemarin tim kami juga sempat melakukan pemantauan mudik di H-7 dan juga H+7. Serta ada himbauan dari pemerintah bahwa kalau bisa mudiknya jangan barengan. Artinya kalau misalnya sudah bisa 7 hari ataupun bahkan 2 minggu kan sudah ada yang libur nih. Jadi bisa langsung mudik gitu. Apakah ada imbauan tersendiri dari Korlantas Polri berkaitan dengan hal ini supaya tidak numpuk di H-3 atau di H+3 begitu? Iya, ya kami tetap menghimbau ya silakan memanfaatkan libur Natal Tahun Baru ini ya untuk bersilaturahmi, untuk ke tempat wisata. Teman ikuti informasi dari kita ya, sehingga bisa menjadwalkan kapan saya harus berangkat. Sekarang anak-anak sudah libur nih, mulai libur. Silakan mungkin anak-anak mendahului untuk liburan ke kampung halaman atau ke tempat-tempat wisata lainnya. Jadi nyicil gitu ya Pak ya? Nyicil ya, sehingga tidak serentak menumpuk di waktu tertentu. Kita prediksi 21 itu sudah mulai peningkatan arus lalu lintas. 22, 23 ini mungkin puncak arusnya. Ya mungkin kalau ini menghindari waktu-waktu itu, ya
Karena silakan beberapa lebih perusahaan awal. swasta juga sudah ada yang libur nih Nah, Pak. kalau udah libur silakan lebih awal mungkin ya, Oke. atau ya mungkin menikmati liburan di rumah. Oke, baik. Pak An, ini yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat juga terkait dengan wisata nih Pak. Nah, untuk jalur-jalur arteri wisata apakah diberlakukan sistem ganjil genap gitu Pak? Betul. Contohnya di Bogor aja Pak. Ya, itu diserahkan ke regulasi yang ada di daerah. Oke. Ya. Tentu ini dengan penilaian, ya, penilaian dari teman-teman yang ada di daerah. Seperti contoh Bogor itu akan berlakukan ganjil genap, ya, pada saat tertentu, ya. Kemudian nanti pada malam tahun baru akan diberlakukan Car Free Night. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk kelancaran sebenarnya dan untuk keselamatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati libur Nataru ini, ya, atau menikmati menghabiskan malam tahun baru, tidak menghabiskan di tengah kemacetan, kan itu. Kan itu ya. Jadi itu dari daerah akan membuat regulasi sendiri, ya. Ada mungkin yang memberlakukan one way, ya. Ada yang memberlakukan kontraflow di akses wisata, atau yang memberlakukan Car Free Night tadi pada malam tahun baru, ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita salah waktu, salah persiapan juga justru jadi tidak bisa menikmati gitu Pak ya. Yang terpenting mungkin ini Mas Jamar, dari para pengelola wisata itu menyiapkan lahan parkir yang memadai. Karena kemacetan ini akibat apa? Yang pertama volume kendaraan memang meningkat, ya. Kedua, para pengelola wisata biasanya tidak menyiapkan area parkir yang memadai pada saat puncak, ya, puncak arus, ya. Akhirnya berhenti di pinggir jalan, di bahu jalan, bahkan menutupi jalan, sehingga ini berakibat pada kemacetan yang di belakangnya. Baik. Karena Pak An tadi sudah mention tentang pihak pengelola wisata gitu, artinya ini semakin menyadarkan kita bahwa kesuksesan dari mobilitas masyarakat di Natal dan juga Tahun Baru ini melibatkan banyak pihak ya, nggak bisa sendiri-sendiri ya Pak An ya? Nggak bisa, kita harus bareng-bareng kolaborasi, sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Baik. Pemirsa, setelah ini kita akan berbincang mengenai langkah antisipatif dan juga preventif berkaitan dengan angka kecelakaan yang diharapkan tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Tetaplah di One on One. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri telah menyiapkan pembatasan operasional truk angkutan barang dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan selama libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Aan mengatakan selama berlangsungnya operasi lilin pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, truk angkutan barang tidak diperkenankan untuk melintas di jalan tol. Jam operasional truk angkutan barang di jalur arteri juga akan dibatasi. Kakor Lantas menegaskan di jalur arteri ada window time untuk kendaraan barang, hanya pukul 22.00 sampai 05.00 baru bisa beroperasi. Sebelumnya, Korlantas Polri juga telah menggelar tactical floor game untuk memastikan kesiapan pelaksanaan operasi lilin. TFG adalah simulasi taktis operasional Polri menggunakan media peta pada lantai guna memberikan gambaran kondisi lapangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas. TFG tersebut juga melibatkan berbagai stakeholder dalam pergerakan masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, Anda kembali di One on One bersama dengan saya Camar Henda dan masih bersama dengan Pak Aan. Pak Aan, tadi kita sudah berbincang mengenai jalur mudik untuk penyeberangan, kemudian untuk jalur arteri, jalur tol. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Korlantas di tahun sebelumnya dan apa yang menjadi evaluasi yang perlu diperbaiki, terutama mungkin tentang kedisiplinan masyarakat. Karena ada beberapa hal yang mungkin ya agak sulit untuk bisa diakomodir begitu. Ya,
Jadi kalau kita evaluasi, yang pertama tingkat kecelakaan ya selama Nataru tahun lalu itu dibandingkan dengan 2022 itu memang ada penurunan. Ya. Ada sekitar 12% penurunan angka kecelakaan maupun korban kecelakaan. Ya. Namun masih ada beberapa kecelakaan menonjol ya yang terjadi selama Nataru ini. Kemudian kalau kita lihat tahun berjalan ini 2024, ini juga angka kecelakaan ini ada kecenderungan menurun sebanyak 330 kasus ya penurunannya, dan angka kematian atau meninggal dunia akibat kecelakaan juga mengalami penurunan. Ini satu modal yang mungkin bagus ya untuk pelaksanaan Nataru 2024-2025 ini ya. Karena dengan data itu semakin menguatkan kita untuk mungkin mengelola black spot tadi, tetap tempat-tempat rawan kecelakaan ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk kemacetan ya, mungkin kalau tahun lalu ini tidak terlalu signifikan, kita hanya melakukan one way selama Nataru tahun lalu ini satu kali ya. Satu kali dari 188 sampai ke 72. Itu pun hanya kurang lebih 12 jam ya. Artinya volume kendaraan masih bisa kelola dengan baik ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian terkait dengan kecelakaan tadi ya, kebanyakan atau sekian persen itu akibat pengemudi ya. Artinya perilaku mengemudi, mungkin istirahat pengemudi, jam kerja pengemudi, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena pada masa libur Nataru ini biasanya masyarakat yang mudik maupun ke tempat wisata ini tidak memperhatikan waktu untuk istirahat ya. Karena mau pulang mudik ada psikologis yang mungkin menguatkan. Kayak contoh mau ke Semarang udah sampai Pekalongan nanti rasanya udah sampai. Sehingga ini menjadi titik lengah dan titik lelah sebenarnya antara Batang Semarang, sehingga sering terjadi kecelakaan di situ. Ya, kemudian kemacetan juga seringkali diakibatkan oleh perilaku pengemudi, yang terutama yang berhenti di bahu jalan. Ya, ini untuk tol ya, bahu jalan berhenti sehingga mengakibatkan perlambatan. Kemudian perilaku pada saat di rest area juga gitu ya. Ingin memaksakan karena mungkin ada hal yang tidak bisa diwakilkan di situ, harus masuk ke rest area. Padahal rest area tersebut sudah penuh, akhirnya mengakibatkan perlambatan. Ya. Itu beberapa perilaku yang seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan maupun kemacetan. Baik, Pak An, apakah akan ada pengecekan kendaraan dan juga pengecekan sopir untuk kendaraan umum? Dan kapan diberlakukan? Betul, ini sudah mulai ya untuk pengecekan kendaraan ini tadi ram cek itu sudah kita mulai ya di pool bis itu kita lakukan pengecekan ya, bersama-sama dengan teman-teman perhubungan. Nanti pada saat pelaksanaan operasi Lilin 2024 kita juga akan melakukan pengecekan terhadap pengemudi, baik itu tes alkohol, kemudian tes narkoba. Kita akan gunakan itu, akan melakukan pengetesan di terminal-terminal. Kita akan mungkin random ya, random kepada para pengemudi, angkutan umum, angkutan pribadi. Kita akan melakukan tes tadi, alkohol tes, narkotik tes, dan mungkin kita periksa fisiknya ya dengan tensi dan sebagainya. Kita akan lakukan itu. Baik. Berkaitan dengan kendaraan besar nih Pak, apakah ada regulasi-regulasi khusus di mana kendaraan-kendaraan besar ini tidak boleh melintas di beberapa ruas Pak? Jadi menurut survei, kemudian simulasi yang kita lakukan ya, terutama di ruas jalan tertentu yang mengharuskan kita membatasi operasional kendaraan barang sumbu 3 ke atas ya. Ini perlu kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan pembatasan ini akan berakibat kepada kemacetan yang parah. Ya. Kita sudah simulasi di ruas jalur tol Jakarta Cikampek,
itu didapatkan PC rasio hampir menyentuh angka 1, 9,3 PC rasionya. Artinya kecepatan di ruas tersebut ya itu tidak lebih dari 10 km per jam. Akibatnya apa? Kalau kita tidak melakukan intervensi, akibatnya terjadi kemacetan. Ya. Makanya kita sepakat dalam SKB membatasi operasional kendaraan sumbu 3 ke atas. Kenapa sumbu 3 ke atas? Karena itu kecepatannya under, ya biasanya di bawah kecepatan yang diperbolehkan, berakibat pada pelambatan. Ini di ruas jalan tol secara keseluruhan dari Sumatera, Jawa, Trans Jawa itu kita batasi. Dalam periode tertentu, Bu? Dalam periode tertentu, ya. Kemudian di jalan arteri juga kita batasi, terutama di jam-jam rawan. Artinya kita tetap memberikan window time ya kepada angkutan barang sumbu 3 ke atas di arteri itu jam 22.00 sampai 05.00. Itu kita sudah kaji jam-jam tersebut aktivitas masyarakat lokal ini sudah mulai berkurang sehingga kita operasionalkan kendaraan sumbu 3 ke atas tersebut. Ini untuk mengurangi kemacetan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lokal yang ada di situ. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan kontraflow nanti ya, kemudian one way sampai one way, tergantung angka indikator yang harus kita lakukan. Jadi kita melalui aplikasi tadi kita bisa mengetahui angka berapa kita harus melakukan kontraflow. Ketika Jakarta Cikampek sudah 3 lajur, Cipali harus one way. Itu indikator-indikator itu sudah menjadi pedoman kita ya, sehingga pelaksanaan kontraflow, one way ini tidak serta-merta hanya karena udah pengennya one way, tapi melalui angka-angka tadi. Pasti ada indikatornya ya? Ada indikatornya. Oke. Pak An, di segmen sebelumnya Anda sempat menyinggung soal jalur alternatif. Apakah pengamanan dari jalur alternatif ini sama dengan pengamanan lainnya atau seperti apa, Pak? Kita siapkan ya jalur alternatif ya. Kita sudah membuat petunjuk arahan tentang penyiapan jalur alternatif, terutama petunjuk-petunjuk arah ya. Tapi kami akan maksimalkan jalur reguler yang ada ya. Artinya jalur alternatif ini hanya pada situasi yang memang tidak bisa lagi dilalui jalur reguler seperti Pantura, jalur utama tengah, selatan sudah tidak bisa dilalui, sudah melakukan rekayasa lalu lintas juga tidak berhasil, ya kita akan alihkan ke jalur alternatif. Ya, itu sudah kita siapkan. Tapi sekali lagi kita akan maksimalkan jalur arteri yang ada. Jadi itu alternatif terakhir lah untuk alternatif ini. Alternatif kalau terjadi bencana, ya mau tidak mau kita harus mengalihkan. Itu sudah kita siapkan jalur-jalur alternatif. Baik. Artinya untuk sosialisasi ini akan dilakukan kapan Pak untuk jalur-jalur alternatif ini? Sudah atau kita sosialisasikan ya. Itu masing-masing daerah sudah mensosialisasikan, seperti contoh Demak yang langganan banjir itu sudah kita sosialisasikan jalur alternatif yang akan bisa dilalui. Ketika kilometer sekian sampai sekian di Demak itu terjadi banjir, rob, dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan semua, sudah kita sosialisasikan. Baik, termasuk dengan regulasi dari pelarangan sumbu 3 tadi Pak, itu dilakukan dari kapan sampai kapan Pak? Itu 20 ya. Sekitar tanggal 20. 20 sudah diberlakukan ya, sampai dengan nanti awal tahun. Ya. Baik, sekitar 2-3 minggu ya Pak ya untuk rentang waktunya. Ada window time ya. Window time tanggal-tanggal tertentu yang menurut prediksi kita itu arus lalu lintas akan menurun, sehingga pada tanggal tersebut kita beri repressing atau kelonggaran ya untuk sumbu 3 tersebut. Tapi apabila arus lalu lintasnya masih padat, kita akan melakukan diskresi kepolisian, tetap melarang sumbu 3 ke atas ini melalui tol. Baik Pak An, ini pertanyaan terakhir, apa pesan kepada seluruh masyarakat, terutama ini sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan juga Tahun Baru, supaya sukacitanya betul-betul bisa terasa nih Pak. Silakan Pak. Jadi
Saya selaku Kakor Lantas yang pertama mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani yang merayakan Natal tahun 2024 ini, dan selamat merayakan tahun baru ya 2025. Kemudian tentu libur Natal tahun baru ini dengan aman, nyaman dan damai serta ceria. Tentu kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, perjalanan wisata menuju ke tempat peribadatan, ya, maupun perjalanan rutin lainnya. Kita mengimbau pastikan kesehatan ya yang prima. Jangan sekali-kali mengemudi kalau kita tidak sehat. Ya, pastikan kesehatan yang prima. Jangan menggunakan obat-obat terlarang, ya, ataupun suplemen-suplemen yang seolah-olah menguatkan fisik kita, karena fisik kita sangat terbatas. Ya. Kemudian pastikan kendaraan juga sehat, prima, ya, tidak ada hambatan nanti di jalan, karena kalau terjadi kehambatan, ya, itu akan mengakibatkan kemacetan atau mengganggu pengemudi yang lainnya. Kemudian tetap waspada, ikuti aturan yang ada, ya. Kita punya aplikasi IRSMS Mobile, ya. Dia akan memberikan alarm atau memberikan informasi kepada warga masyarakat, ya, ketika akan memasuki tempat-tempat rawan kecelakaan. Silakan di-download ya IRSMS Mobile ini, sehingga perjalanan saudara-saudara kita ini bisa aman, nyaman dan selamat. Kemudian untuk yang akan berwisata, ya, gunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan menggunakan kendaraan bak terbuka, kendaraan truk, sehingga ini membahayakan bagi para wisatawan, para pengguna kendaraan tersebut. Gunakan angkutan resmi, ya. Begitu juga untuk mudik. Gunakan angkutan resmi. Jangan menggunakan angkutan yang tidak resmi atau angkutan gelap, ya, karena tidak menjamin keselamatan. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang akan menggunakan roda 2, ya, kami menghimbau, ya, untuk tidak menggunakan roda 2 untuk perjalanan jauh, ya, karena ini sangat berbahaya. Data di kita 78% lebih keterlibatan roda 2 ini dalam kecelakaan lalu lintas. Jadi silakan, ya, manfaatkan mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah, ada melalui kereta api, ya. Saudara-saudara bisa masuk kereta api kendaraan roda 2 diangkut. Bisa menggunakan bis, kendaraan roda 2 diangkut, ya. Kalau terpaksa harus menggunakan roda 2, pastikan menggunakan alat keselamatan, helm dan sebagainya, tidak berboncengan lebih dari 1, ya. Dan istirahat setiap 2 jam sekali, gunakan rest area yang ada. Demikian, terima kasih. Baik, Pak An, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan regulasi yang dibuat oleh Korlantas ini betul-betul bisa diterapkan dan lancar, ya. Amin. Meskipun Anda juga nggak mudik ya, Pak, ya? Insya Allah kita ada jalan. Iya, tapi sebagai salah satu orang yang akan sibuk ya pada Natal dan Tahun Baru ini, saya harapkan tidak hanya masyarakat yang sehat, Bapak juga harus sehat, ya, Pak, ya? Amin. Baik, terima kasih Pak An atas informasi dan juga waktunya. Dan pemirsa, tadi perbincangan kami bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, dan tentunya persiapkan diri Anda, persiapkan kendaraan Anda, dan ikuti regulasi yang ada agar mudik tahun ini dan liburan tahun ini berjalan dengan lancar. Saya Camar Hayanda pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya.